Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 38. Aku akan memuaskanmu malam ini, Mas. Hari demi hari berlalu, setelah melalui berbagai cobaan dalam pernikahan, Ajeng dan Raka kini tinggal merasakan hari penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Di setiap masalah selama kita ikhlas menjalaninya, pasti akan terasa lebih ringan. Seperti yang Ajeng lakukan, dia ikhlas dengan semua cobaan yang datang kepadanya. Dia tulus menjalani semuanya tanpa pamrih. Seperti saat dia merawat Raka. Buah dari kesabarannya itu, kini Raka sudah mulai bisa berjalan sendiri. Meski kakinya belum pulih sempurna ketika digunakan untuk berjalan. Tapi dalam waktu 4 bulan, kini Raka bisa berjalan meski masih menggunakan alat bantu jalan. Sungguh perkembangan yang luar biasa karena semangatnya untuk sembuh yang begitu tinggi. Tentunya dengan dukungan dan juga semangat dari Ajeng. Usah selesai, Mas. Udah sayang. Ajeng membiarkan Raka berjalan dengan pelan dari kamar mandi menuju ke ranjang mereka. Bukannya Ajeng tak ingin membantu Raka, tapi Ajeng lakukan agar Raka mulai terbiasa berjalan mandiri. Tapi itu juga atas permintaan Raka sendiri. Ada apa? Raka melihat wajah istrinya yang sendu. Namun masih mencoba untuk ditutupi dengan senyum di bibirnya. Nggak apa-apa kok, Mas. Ajeng menyembunyikan kesedihannya itu dengan membantu Raka untuk naik ke ranjang. Jangan bohong, Mas tahu kamu lagi sedih. Ada apa? Cerita sama Mas ya. Ajeng tak kunjung menjawab. Dia malah ikut duduk bersandar seperti Raka. Ajeng juga menyandarkan kepalanya itu pada bahu suaminya. Mas, Ajeng memainkan jari jemari Raka. Ya, besok kan semuanya pada berangkat ke Jakarta buat acara 7 bulanan kehamilan Anga. Ajeng tampak menggantung ucapannya. Iya, terus, apa kamu ikut ke sana? Mas nggak apa-apa kok kalau kamu ikut. Mas kan udah bisa ditinggal sekarang. Kalau Mas ikut malah nggak bisa, takutnya di sana malah ngerepotin kalian. Enggak, bukan itu. Ajeng nggak mau ikut kalau harus ninggalin Mas sendirian di rumah. Ajeng juga nggak mau bawa Mas ke sana bukan karena ngerepotin tapi karena takut kamu kecapean. Terus, karena apa kamu sedih kayak gini? Ajeng memeluk lengan Raka, menyusupkan wajahnya di sana. Kenapa? Raka melepas lengannya yang dipeluk Ajeng lalu membawa Ajeng ke dalam dekapannya. Aku seneng karena sebentar lagi punya keponakan dari Adit dan Anga. Tapi aku juga sedih karena di usia kita ini belum juga dikaruniai anak, Mas. Hati Raka langsung tersentil kala Ajeng mengingatkannya tentang momongan. Bukan tidak dikaruniai anak sayang, tapi dulu memang Mas yang tidak menginginkannya. Mas minta maaf, kedua tangan Raka mendekap Ajeng yang ada di sampingnya. Seharusnya anak kita sudah besar. Mungkin tahun ini sudah sekolah kalau Mas sadar dari dulu. Ini semua salahnya Mas. Maafkan Mas, Raka kembali terisak di pelukan Ajeng. Apa yang dia tangisi akhir ini hanyalah penyesalan dan penyesalan saja. Iya, ini emang salah Mas.
Semua yang terjadi di rumah tangga kita memang salahnya, Mas. Tapi aku nggak bisa memutar waktu lagi, Mas. Keadaan nggak bisa dibalik lagi. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah mencoba mengganti momen yang dulu kamu sia-siakan. Maksud kamu, Raka menjauhkan dirinya dari Ajeng, menatap wajah istrinya dengan lekat. Aku mau kita punya anak, Mas. Aku mau hamil. Amil. Raka melotot sambil menatap perut Ajeng yang masih rata. Kamu yakin, sayang? Aku yakin, Mas. Ajeng menganggukkan kepalanya tanpa keraguan. Dia juga menghapus bersih air mata Raka. Tapi apa, Mas? Ajeng memotong ucapan Raka sambil mengalungkan kedua tangannya di leher suaminya. Kamu nggak mau? Ajeng menatap Raka dengan tatapan menggoda. Raka menarik pinggang Ajeng semakin mendekat hingga keduanya merekat tanpa jarak. Hidung Ajeng bahkan bisa bersentuhan dengan bibir Raka. Tentu saja mau, Raka sengaja menjawabnya tanpa menjauhkan wajahnya dari Ajeng. Hingga bibirnya bisa bersentuhan dengan ujung hidung Ajeng saat dia bicara. Tapi kaki kamu gimana, Mas? Ajeng meringis mengingat kebodohannya sendiri. Dia yang sangat ingin mempunyai anak secepatnya. Sampai lupa kalau kaki Raka belum bisa leluasa untuk bergerak. Kamu yang di atas, bisik Raka membuat Ajeng menunduk malu. Mau kan? Ajeng tak mau menjawab karena malu. Dia malah menyusupkan wajahnya, dia lekuk leher Raka. Tapi, aksi Ajeng itu justru dianggap persetujuan oleh Raka. Raka mengecup bahu Ajeng yang polos karena memakai baju tidur tanpa lengan. Kamu selalu wangi, sayang. Hanya dengan menghirup wangi tubuh Ajeng, Raka sudah terpancing gairah. Kecupannya yang awalnya di bahu, kini mulai menjalar ke leher dan tengkuk Ajeng. Kecupan ringan itu juga mulai berubah menjadi kecupan basah yang memiliki sensasi luar biasa bagi Ajeng. Suara lenguhan Ajeng membuat Raka semakin menggila. Sayang, bisik Raka dengan suara yang sudah berubah menjadi parau. Raka menuntun tangan Ajeng. Mas, kesal Ajeng disertai dengan malu. Dia sudah sangat menginginkanmu, sayang. Sepertinya dia merindukan rumahnya, bisik Raka lagi. Bercinta dengan Ajeng memang membuat Raka tak pernah merasa puas. Dia selalu ingin lagi dan lagi. Baginya istrinya itu begitu legit dan membuatnya ketagihan. Tentu saja sentuhan kali ini membuatnya seperti berbuka puasa setelah sekian lama. Karena Raka ingat terakhir kali dia bercinta dengan istrinya adalah 1 minggu sebelum surat cerai itu ditinggalkan Ajeng di atas ranjang. Yang kini menjadi tempat mereka berbuka puasa. Aku akan memuaskanmu malam ini, Mas. Ajeng tersenyum miring pada suaminya. Lakukan sepuasmu, aku milikmu, sayang. Acara 7 bulanan kehamilan Anga memang sengaja dilakukan di Jakarta. Itu memang Aditya lakukan agar istrinya tidak bolak-balik ke Jogja. Hanya untuk acara itu saja dengan kehamilan yang sudah cukup besar. Rencananya bulan depan mereka baru akan kembali ke Jogja untuk menetap di sana.
Aditya juga akan segera resign dari kantor dan kuliah Anga juga sudah selesai. Jadi waktu 1 bulan ini mereka gunakan untuk mengurus perihal kepindahannya. Juga semua urusan di kampus Anga. Jadi sekarang ini, rumah kontrakan Aditya sudah begitu ramai. Dengan kedatangan keluarga besar Aditya dari Jogja sejak tadi pagi, Rahayu, Wulan dan Sekar serta anak dan suami mereka sekarang sedang bersiap untuk acara yang akan dimulai sebentar lagi. Acara yang kental dengan adat Jawa itu akan dimulai dengan sungkeman dan siraman terlebih dahulu. Sehingga kini Anga sudah mengenakan kain jarik yang dililitkan di badannya, dengan diselimuti ronce melati yang harumnya semerbak memanjakan hidung. Rambut Anga yang digerai juga dihiasi dengan untaian melati di bagian pelipisnya. Aura Anga sebagai ibu hamil benar memancar menusuk mata. Aditya juga sudah berganti dengan menggunakan pakaian adat Jawa. Anga ingat saat dia pertama kali datang ke Jogja, dan Aditya memakai baju yang sama seperti itu namun hanya berbeda warna saja. Tak banyak tamu yang diundang ke acara penting bagi Aditya dan Anga itu. Hanya teman kantor Aditya, sahabat Aditya yang sempat ia jauhi. Tetangga sekitar kontrakan Aditya dan juga Caca. Bisa dibilang termasuk acara yang sederhana. Namun memakai adat Jawa yang kental dengan bantuan EO profesional. Anga sangat antusias dengan acara yang menurutnya begitu unik. Dan memakai unsur adat yang begitu dalam. Momen yang paling Anga tunggu telah tiba. Di mana dia akan dipasangkan baju dengan warna yang berbeda sebanyak 7 kali. Di mana Aditya sebagai suaminya akan meminta pendapat semua tamu undangan untuk ikut memilih baju mana yang cocok dan pantas untuk istrinya. Bagaimana ibu, bapak, apa baju ini pantas untuk istri Daya? Tidak pantas, teriak semuanya. Gimana kalau yang ini? Aditya bertanya lagi setelah baju kebaya Anga diganti dengan warna yang lain. Gimana kalau ini? Apa pantas? Tidak pantas. Semua terus mengatakan tidak pantas hingga tiba pada baju ke-7 yang dipakaikan pada Anga. Ini yang terakhir, gimana? Apa pantas? Pantas. Senyum Anga tak pernah luntur sepanjang acara. Dia begitu bersyukur karena saat ini dia begitu dilimpahi kebahagiaan dari Yang Maha Kuasa. Dia dikelilingi dengan orang yang menyayanginya dengan begitu tulus. Mengadakan acara seperti itu tentu saja tidak akan pernah ada dalam bayangan Anga. Acara telah usai dan berlangsung khidmat serta lancar, sesuai dengan harapan kedua pasangan calon orang tua baru itu. Selamat ya Anga dan Mas Adit. Mbak Sri memberikan ucapan selamat dengan begitu sungkan. Aditya tahu apa pasti sikap Mbak Sri sekarang ini karena Mbak Sri tahu siapa Aditya. Makasih Mbak Sri, tapi saya minta Mbak Sri jangan sungkan kayak gini sama saya dan Anga. Saya sama istri saya masih seperti dulu, tetangga Mbak Sri, pinta Aditya pada tetangganya itu. Iya Mas, Mbak Sri cuma kaget aja ternyata selama ini Mbak Sri tetanggaan sama Sultan. Saya dan keluarga saya bukan Sultan Mbak.
Terlalu hebat untuk saya kalau sampai saya benar keturunan sultan yang terhormat. Tapi tetap aja Mas Adit ini dari keluarga yang gak main tuh. Ya udah terserah Mbak Sri aja tapi jangan sungkan mulai sekarang. Iya Mas, sekali lagi selamat yo buat kalian berdua. Makasih Mbak Sri, sahut Anga. Dit, Wira datang bersama Dwi. Wira, makasih udah datang. Wira langsung memeluk Aditya sekilas. Gue datang buat sahabat gue. Gue kira nggak datang karena Dwi abis lahiran. Maaf ya Wi karena belum sempat ke rumah lo. Aditya beralih pada Dwi. Nggak apa-apa Dit, gue ngerti. Buat Anga, semoga lancar dan sehat sampai lahiran ya. Dwi mengusap perut buncit Anga. Makasih ya Mbak Dwi. Dit, kenapa lo selama ini nggak bilang kalau keluarga lo dari? Wira menahan ucapannya. Sorry Wira, bukannya gue mau bohong. Tapi gue juga pingin hidup kayak orang biasa tanpa status dari keluarga gue. Wira sempat terkejut saat baru datang ke sana. Suasana yang kental dengan tradisi Jawa. Kemudian saat pembawa acara menyebutkan nama lengkap Aditya tadi, Wira tak menyangka jika sahabatnya itu berasal dari keluarga yang tak biasa. Nggak apa-apa Dit, gue paham. Sekali lagi selamat ya. Gue pamit dulu takut anak gue nangis di rumah karena cuma sama neneknya. Oh ya, Nanda sama Rizky nggak bisa datang. Karena lagi di luar kota udah seminggu ini karena ada kerjaan katanya. Mereka cuma nitip hadiah buat kalian berdua. Katanya mereka juga udah kirim pesan buat lo. Iya nggak apa-apa, gue tahu kalau kalian udah pada sibuk sendiri. Sekali lagi makasih banyak karena udah datang. Sama, Anga, aku pulang ya. Makasih Mbak Dia. Anga gue seneng sekaligus sedih nih. BTW selamat ya. Caca memeluk sahabatnya. Kok bisa? Iya gue sedih karena sebentar lagi lo bakalan pindah ke Jogja. Gue di sini nggak ada temennya, ucap Caca sendu. Kan kamu bisa main ke sana Ca. Aku juga nggak bakalan lupa sama kamu. Iya kan Mas? Anga meminta persetujuan suaminya. Iya, kalian juga sudah dewasa, hampir lulus kuliah dan siap menapaki hidup yang baru lagi setelah itu. Kalau Anga akan hidup bersama suami dan anaknya, maka kamu akan mulai babak baru dalam dunia kerja. Kamu akan punya lingkup pertemanan yang lebih luas lagi dan juga mengenal dunia yang lebih luas lagi. Jadi jangan sedih, nasihat Aditya untuk dia wanita yang umurnya jauh di bawahnya itu. Mas Adit bener sih, tapi tetap sedih. Caca dan Anga kembali berpelukan. Sedangkan Aditya hanya pasrah melihat kedua sahabat itu. Aditya menoleh pada istrinya yang berdiri di sampingnya setelah kepergian Caca. Kenapa Mas? Nggak apa-apa, Mas cuma ingat kalau belum bilang kamu cantik banget dan kayak gini. Ini kedua kalinya Anga berdandan dengan kebaya dan rambut disanggul. Di mata Aditya, Anga begitu cantik dan anggun saat berdandan seperti itu. Masa sih cantik? Kan sekarang Anga perutnya besar terus badannya berisi. Tetap aja cantik, makin cantik malahan. Aditya memeluk istrinya dari samping.
Dia bahkan mengecup pipi Anga bertubi-tubi. Heh, sing genah tudit. Masih banyak tamu loh. Nanti di kamar sana kalau mau cium istrimu. Heh, yang benar tudit. Tegur Rahayu sambil menepuk punggung putranya itu. Iya bu, maaf. Habisnya gemes, ucap Aditya sambil meringis. Anga hanya bisa tersenyum malu saja karena kelakuan suaminya itu sampai ditegur ibunya. Mentang dapat istrinya yang masih seger kamu jadi nggak tahu tempat. Cibir Rahayu sambil berlalu pergi. Tuh kan mas, kamu sih. Jadi malu kan, Anga menyalahkan suaminya. Ya nggak apa-apa dong sayang. Namanya juga gemes sama istri Mas Adit yang cantik ini. Jadi nggak sabar nanti malam mau jenguk baby boy. Janin yang dikandung Anga memang laki menurut dokter. Capek ah mas, kan ini juga belum selesai. Masa nanti malam mau lagi? Kan tadi malam udah. Anga mengerucutkan bibirnya. Nanti malam satu kali doang deh, janji. Ya sayang, mau ya, rayu Aditya dengan wajah manisnya. Cek, hanya itu jawaban dari Anga, namun Aditya tahu kalau istrinya itu tak kuasa menolak. Kehamilan Anga sudah begitu besar dan sudah siap menghadapi persalinan. Anga juga sudah kembali ke Jogja 1 bulan yang lalu. Sekarang ini dia hanya tinggal menikmati waktunya di Jogja, sambil menunggu detik kelahiran putranya. Keputusannya untuk kembali ke tanah kelahiran suaminya tampaknya memang keputusan yang benar. Di sana Anga benar dimanjakan oleh seluruh penghuni rumah itu. Anga tidak boleh melakukan apapun kecuali jalan. Dan melakukan olahraga ringan demi kelancaran persalinannya. Di sana Anga juga tidak kesepian. Saat ditinggal Aditya yang mulai mengurus beberapa pabrik milik keluarganya. Anga selalu ditemani ibunya, Wulan dan juga Mbok Pinem. Yang membuat Anga sungkan adalah, ibu mertuanya itu sering sekali memijat kaki Anga. Padahal Anga sudah menolaknya, namun ibu mertuanya itu tetap memaksa. Padahal Aditya juga sering memijat kakinya saat malam hari. Kakimu ini bagus nduk, jenjang dan putih mulus. Lagi hamil aja ndak membengkak kayak ibu dulu. Pantas saja bocah sableng itu gila sama kamu. Lawong sampai kakinya ada bagus begini. Ucap Rahayu membuat Anga malu karena di sana juga ada Wulan dan Mbok Pinem. Nanti Mas Adit marah lagi loh bu kalau dipanggil sableng. Nggak apa-apa, dia juga nggak dengar. Tapi memang benar apa yang ibu bilang ini loh Mbak Anga. Mbak Anga itu wajahnya kalem dan menenangkan. Pantas tuh kalau Mas Adit cinta banget sama Mbak. Ya kan bu? Mbok Pinem malah kembali membahas tentang Anga. Padahal Anga sudah mencoba mengalihkan omongan ibunya karena malu. Iyo, kamu ingat tuh waktu ibu ngusir kamu itu? Dia sampai nangis di depan ibu. Padahal dulu waktu bapaknya meninggal aja ndak sampai begitu. Dari sana ibu jadi sadar karena tangisan Aditya dan surat yang ditinggalkan kamu itu. Cerita Rahayu ketika mengingat kejadian waktu itu. Masa sih Mas Adit sampai nangis di depan ibu? Iya
Iya, Anga. Suamimu itu sampai bersimpuh di depan Mbak Hayu, imbuh Wulan. Maaf ya Bu, karena sudah membuat Mas Adit menentang Ibu. Kenapa jadi sedih begini? Ini bukan salah kamu. Justru Ibu jadi sadar atas semua sikap Ibu karena kehadiran kamu. Kamu itu justru menjadikan keluarga ini lebih hangat lagi. Makasih Yanduk. Ibu, Anga jadi terharu. Makasih karena sudah menyayangi Anga seperti ini ya Bu. Bulik dan Mbok Pinem juga. Siapa yang menyangka jika Anga yang kekurangan kasih sayang dari ibunya justru akan mendapat limpahan kasih sayang dari mertuanya seperti itu. Meski dari dulu Angga selalu berusaha membahagiakan adiknya dengan kasih sayangnya. Tapi tetap saja rasanya beda. Ibu, Anga, boleh minta tolong sebentar? Raka tiba mendatangi ketiga perempuan yang asik berbincang itu. Minta tolong apakah? Rahayu menatap menantunya. Yang kini sudah bisa berjalan normal kembali tanpa bantuan alat. Itu Bu, Ajeng tiba mau minta minum susu hamil punya Anga. Padahal Raka sudah mau beli yang baru tapi Ajeng nggak mau. Dia tetap mau minta yang punya Anga. Oh Mbak, Ajeng mau minum susu. Ya udah ambil aja Mas nggak apa-apa, ada di dapur kok. Sek, tuh. Bentar, sela Rahayu. Kenapa istrimu aneh banget akhir ini tuh Kak? Tadi kamu mau berangkat kerja aja ndak boleh sama dia. Kayak orang hamil aja kemauannya suka aneh. Rahayu heran dengan putrinya itu. Yang terlihat lebih manja daripada biasanya yang terlihat mandiri dan pendiam. Apa jangan hamil beneran Mbak? Ucap Wulan. Mereka semua pun langsung menatap pada Raka seperti meminta jawaban. Hamil bulik? Iyo hamil. Kalau lihat dari perubahan sikap Ajeng sama permintaannya yang aneh ya mungkin saja hamil. Kalian udah tes belum? Ya belum bulik. Kita kan nggak tahu tanda hamil yang bagaimana. Kita kan belum pernah punya anak, jawab Raka dengan polos. Tapi akhir ini kalian buat anak kan? Tanya Rahayu tanpa merasa malu. Justru Anga dan Mbok Pinem yang memalingkan wajah karena merasa malu sendiri. Ya, iya sih Bu, Raka menggaruk tengkuknya sambil meringis. Ya udah kalau gitu dicek aja siapa tahu beneran hamil, usul Wulan. Iya Kak, siapa tahu Ibu mau tambah cucu lagi, Ibu udah nggak sabar. Raka pun sama, kalau seandainya Ajeng benar hamil, Raka juga pasti begitu bahagia dan tidak akan sabar menanti kehadiran anaknya sendiri. Ya sudah Mas, lebih baik buat susu untuk Mbak Ajeng dulu, daripada Mbak Ajeng nanti marah karena kelamaan. Iya Anga, kamu bener. Ya udah makasih ya, permisi Bu. Mereka bertiga melihat kepergian Raka dengan wajah penuh harap. Semoga aja Mbak Ajeng beneran hamil ya Bu. Iya Anga, Ibu senang sekali kalau Ajeng juga hamil. Ajeng sudah menantikan kebahagiaannya ini begitu lama. Sekarang Ajeng sedang menuai buah dari kesabarannya. Raka kembali ke kamarnya dengan 2 gelas susu di tangannya. Ini sayang, Anga cuma punya rasa stroberi. Ajeng menyambut kedatangan suaminya dengan mata berbinar. Lebih tepatnya menatap susu di tangan suaminya itu.
Tapi kok ada dua mas? Kamu tadi nggak bilang mau yang panas apa dingin. Jadi mas buat dua aja biar kamu bisa pilih. Suamiku emang pengertian deh. Ajeng mencubit dua pipi Raka dengan gemas. Ya udah ini kamu mau yang mana sayang? Aku nggak mau mas, jawab Ajeng membuat Raka melongo. Hah, kalau nggak mau kenapa kamu minta? Kan aku maunya kamu yang minum mas. Jadi terserah deh mas Raka mau minum yang dingin apa yang panas. Mau dua, duanya juga boleh. Sahut Ajeng dengan wajah yang dibuat menggemaskan hingga mau marah pun Raka tak jadi. Terus, tanya Raka menatap dua gelas susu di tangannya. Ya kamu minum dong mas. Ayo ndang. Ayo cepat. Raka sempat membuang nafas kasarnya. Sebelum akhirnya meneguk susu dingin di tangan kanannya sampai ludes. Nah gitu dong, seger kan mas? Tanya Ajeng tanpa dosa sama sekali. Kayaknya bener deh kata ibu kalau mungkin aja Ajeng hamil. Kamu kenapa liatin aku kayak gitu mas? Kamu marah ya? Mata Ajeng langsung berkaca-kaca. Itu semakin membuat dugaan Raka tentang kehamilan Ajeng semakin kuat. Tadi saat Raka membuat susu di dapur, dia sempat mencari tahu apa saja tanda wanita hamil, salah satunya adalah perubahan mood. Nggak marah sayang, mas cuma mikir aja, apa jangan kamu lagi hamil sekarang ini. Apa mas, hamil? Ajeng masih berada di kamar mandi. Mondar-mandir ke sana kemari sambil memegang alat penguji kehamilan di tangannya. Ajeng menggenggamnya dengan erat karena dia belum siap melihat hasilnya. Ajeng takut jika harapannya pupus. Memang dia baru pertama kali memalukan tes kehamilan. Tapi pertama kalinya untuk 5 tahun pernikahan dengan harapan yang besar. Tentu juga membuatnya takut. Dia takut tak bisa hamil dan memupuskan harapannya sendiri. Sayang, udah apa belum? Gimana hasilnya? Tok, tok, tok. Raka terus saja mengetuk pintu kamar mandi. Karena dia juga tak sabar menunggu hasil tes kehamilan istrinya. Dalam hati Raka dia juga berharap besar jika istrinya bisa secepatnya hamil. Mengingat keinginan istrinya yang begitu besar. Juga umurnya sendiri yang sudah semakin tua tentunya Raka ingin segera memiliki keturunan. Sayang, Raka semakin mendesak Ajeng untuk keluar. Sayang, gimana hasilnya? Raka tidak sabar ingin segera tahu hasilnya bagaimana. Ajeng menyembunyikan tespek di belakang badannya. Kamu hamil? Tanya Raka lagi. Kalau misalnya aku nggak hamil gimana mas? Kamu pasti kecewa ya? Ajeng takut memandang wajah suaminya. Matanya juga sudah mendung ingin mengeluarkan hujan yang sangat deras. Raka langsung merengkuh Ajeng ke dalam pelukannya. Mas nggak kecewa kok sayang. Kalau kamu nggak hamil sekarang, berarti belum rezeki kita. Kita masih bisa usaha lagi. Kita ikhtiar dan memasrahkan semuanya sama Allah. Jangan sedih ya. Raka mengusap kepala istrinya dengan lembut. Raka tahu bagaimana perasaan istrinya saat ini. Bukannya kecewa tapi jujur, dia yang paling merasa bersalah di sini.
Bukannya sedih, Mas. Tapi aku seneng. Raka langsung melepas Ajeng dari dekapannya. Dia tidak tahu kenapa istrinya justru merasa senang kalau dia tidak hamil. Kok seneng? Kamu nggak jadi pingin punya anak? Heran Raka. Bukan itu, Mas. Aku seneng karena ini. Ajeng memberikan tespek yang sedari tadi ia genggam untuk Raka. Ini maksudnya apa sayang? Mas nggak ngerti sama sekali. Tadi katanya kamu nggak hamil, tapi ini kenapa ada garis 2? Siapa yang bilang aku nggak hamil, Mas? Kan tadi aku cuma tanya, kalau misalnya aku nggak hamil kamu gimana? Kecewa apa enggak? Tunggu, jadi intinya gimana? Kamu hamil apa enggak? Raka sudah menyerah dengan otaknya yang tidak bisa bekerja. Ajeng tersenyum tipis lalu kembali memeluk suaminya dengan erat. Insya Allah aku hamil, Mas. Apa? Yang benar sayang? Raka masih tak percaya. Tapi tangannya memeluk Ajeng begitu erat. Dia sudah ingin menangis saat ini. Kita pastikan ke dokter ya, Mas. Kalau menurut hasil tes itu, aku positif hamil. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih sayang. Ya udah setelah ini kita langsung ke dokter aja. Mas nggak sabar pingin berbagi kebahagiaan kita ini sama ibu dan yang lainnya. Bersambung.